kasih Tuhan. Hidupkan anugerah-Mu karena kasih setia-Mu. Mengucap syukur bagi-Mu, Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan kami hidup, Yesus. Oh, kami hidup karena anugerah-Mu, Tuhan. Kau memilih kami, Kau yang selamatkan kami. Tiada yang lain, hanya Kau yang layak dimasukkan kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Pegang tangan kami, tuntunlah kami, pimpin langkah kami, Roh Kudus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Tuhan.
bersyukur Bapa, kami mengenal Allah seperti Engkau. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak artinya apa-apa tanpa Engkau. Kasih-Mu yang mengubahkan kami, Kau yang memilih kami, dan Kau yang menyelamatkan jiwa kami. Kami gak mampu hidup tanpa Engkau. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Katakan segenap hatimu, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan, selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dari firman Tuhan ini saya beri tema, berkat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, dia membawa banyak saksi. Sehingga benarlah bahwa Yesus ini anak Allah yang berasal dari sorga. Jadi ada yang menyaksikan waktu Yesus terangkat ke sorga. Mungkin ya sekarang ini ada orang yang meragukan hal itu. Tetapi pada waktu peristiwa ini terjadi, ada yang menyaksikan Yesus naik terangkat ke sorga, ke rumah Bapaknya. Sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jemaat Tuhan, berkat kenaikan Yesus ke sorga itu Tuhan memberikan berkat kekuatan. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan pada waktu dia naik ke sorga. Ada berkat kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus tahu selama kita ada di dunia ini, mungkin ada banyak aniaya yang kita alami. Mungkin
aniaya itu bukan saja dalam bentuk fisik, tapi bisa saja dalam bentuk verbal, itu perkataan. Nah, sekarang ini kan seringkali kita mendengar ada berita-berita anak-anak di sekolah dibully sama teman-temannya, sehingga dia merasa tertekan. Nah, ini penganiayaan secara verbal yang tidak secara fisik, artinya melalui perkataan itu bisa menjadi suatu tekanan yang berat. Anda bayangkan, kalau Anda tinggal di dalam suatu komunitas atau lingkungan, lalu Anda dikucilkan, lalu setiap Anda kalau berkumpul bergabung, maka orang-orang di situ sepakat untuk selalu menyatakan hal-hal yang tidak baik tentang Anda. Apakah itu mungkin masalah kulit, apakah itu mungkin masalah status sosial dan sebagainya. Dan tentunya ini akan membuat Anda semakin tertekan, teraniaya. Memang nggak secara fisik, tapi perkataan-perkataan yang dilontarkan dan sikap yang dipertunjukkan itu membuat kita seolah-olah sepertinya dianiaya. Tetapi justru Tuhan naik di sorga memberikan kekuatan. Karena dia berkata, aku telah mengalahkan dunia. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita diperhadapkan pada masalah-masalah seperti itu, penganiayaan, atau kita dikucilkan dan sebagainya, kita tidak perlu berkecil hati. Tuhan memberikan kekuatan. Contoh, saudara-saudara kita, negara kita ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 diberi kebebasan untuk beribadah. Tapi ada saudara-saudara kita di daerah-daerah tertentu lagi beribadah di rumah, lagi berdoa, lalu kemudian ada orang sekonyong-konyong berteriak-teriak mengganggu, mau membubarkan. Kan ini merupakan suatu aniaya di mana sedang datang kepada Tuhan untuk beribadah, di tengah-tengah kekusukan mengalami suatu gangguan tekan. Tapi Tuhan bilang, kuatkan hati. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Jadi kita tidak perlu merasa seperti tertekan, jadi kita seperti merasa ketakutan, tidak perlu. Karena Yesus waktu dia hidup di dunia ini, dia sudah mengalami dan melewatinya. Dan bahkan dia katakan, aku telah mengalahkan dunia. Jadi semua itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus dengan dia naik ke surga. Dia berikan kekuatan kepada kita untuk tetap tegar dan menghadapi semuanya dengan tetap setia kepada Tuhan. Tidak gentar, tidak mundur satu tapak kaki pun, tetap beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Karena yang namanya hidup, kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, pastilah kita mengalami yang namanya goncangan-goncangan. Apakah goncangan itu disebabkan oleh masalah keadaan sekitar kita, masalah sosial politik, masalah keuangan, dan masalah keamanan dan sekitarnya. Itu pasti kita akan temukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak perlu takut menghadapi semuanya itu. Karena Yesus berjanji, dia sudah mengalahkan semuanya. Dan dia berikan kekuatan kepada kita untuk tetap tegar, untuk tetap teguh, berpegang kepada janjinya, dan untuk tetap melangkah, untuk tetap melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Karena kita tidak seorang diri. Ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Ada Tuhan yang maha besar. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, senantiasa berdoa, bersafaat buat Anda dan saya. Karena itu janji Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 22 sampai 24 dikatakan demikian. Saya bacakan. Ibrani 9 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga
haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saya ulangi, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Yesus menjadi pendoa syafaat bagi Anda dan saya yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Jadi apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini, jangan takut. Karena Yesus bersyafaat untuk Anda dan saya, supaya kita bisa melewatinya dan mengalami kemenangan. Karena Yesus sendiri yang berjanji, aku sudah mengalahkan dunia, aniaya dan sebagainya. Yesus sudah menaklukkan. Dan juga dengan Yesus naik ke sorga, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia menyiapkan tempat dalam kekekalan kepada Anda dan saya. Nah, firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus terangkat naik ke sorga. Dia menyiapkan tempat dalam kekekalan buat Anda dan saya. Jadi kita bersyukur atas semua apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Jadi selama kita masih di dunia ini, memang kita akan menghadapi namanya masalah kehidupan. Tapi kalau kita fokus dan kita ingat apa yang dijanjikan oleh Tuhan buat Anda dan saya, itu yang membuat kita tidak gampang goyah dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dengan segala kemewahan yang ditawarkan dunia ini yang akan membawa kepada kebinasaan. Tapi kita berani untuk berkata tidak kepada hal-hal kedagingan, hal-hal duniawi yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Karena kita tahu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi Anda dan saya sebagai orang percaya. Makanya Yesus terangkat naik ke sorga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dia menyediakan tempat buat Anda dan saya. Jadi sangat-sangat sedih ya kalau ada orang yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh berapi-api mengiring Yesus, tapi akhirnya mengakhirinya di dalam daging. Sangat menyedihkan. Tapi biarlah kita setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita memulainya di dalam roh dan kita juga mengakhirinya dalam roh. Karena kita sudah disiapkan suatu tempat yang indah. Kalau ini ada dalam pikiran dan hati kita, maka ini yang membuat kita tetap teguh, tetap tegar di dalam menghadapi tantangan sesulit apapun di dalam hidup ini. Karena sesungguhnya memang selain Tuhan sudah menjanjikan ada suatu tempat yang indah kelak bagi Anda dan saya, selama kita masih hidup di dunia ini, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia berikan Roh Kudus, penolong yang akan menyertai kita di dalam kehidupan kita 24 jam dalam satu hari. Roh Kudus, pribadi Allah itu, penolong itu, penghibur itu, guru yang agung ada bersama dengan kita. Makanya penting sekali dalam kehidupan kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan
pribadi Allah itu, yaitu Roh Kudus. Kita berkomunikasi. Kita nyatakan segala keluh kesah kita. Kita nyatakan apa yang dalam hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Karena memang dunia ini menawarkan sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, tetapi ujungnya membawa pada kebinasaan. Jadi itulah destiny Anda dan saya. Tuhan bersiapkan tempat di rumah Bapa di surga. Itu destiny bagi Anda dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan, aku yang memilih, aku yang memanggil, kata Tuhan. Dia yang memilih, dia yang memanggil. Tidak semuanya terpilih, saudara. Oleh sebab itu adalah merupakan suatu destiny yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya sebagai orang percaya. Yesus naik kerangka ke surga. Dia menyediakan tempat buat Anda dan saya. Makanya jangan kita lepaskan destiny yang Tuhan berikan. Tapi marilah kita berjalan di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus supaya kita mengalami yang namanya fulfill divine destiny. Sampai pada akhirnya kita pulang ke rumah Bapa di surga, di tempat yang memang Yesus sudah sediakan buat Anda dan saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah berita sukacita, berita baik, kabar baik yang disediakan oleh Injil, yang diberitakan buat orang-orang percaya. Ada destiny bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat buat Anda dan saya yang percaya, yang setia, yang taat sampai pada kesudahan zaman nanti di rumah Bapa di surga. Jadi jangan kita mau tertipu dengan apa yang sifatnya sementara. Karena yang dari dunia ini semuanya akan berakhir. Dan kita tahu bahwa pada seseorang, sehebat apapun dia, sepopuler apapun dia, sekaya apapun dia, pada akhirnya kalau maut sudah menjemput, yang kita selalu lihat, dia cuma berada dalam suatu ukuran tanah yang kecil. Mungkin paling besar 4 meter kali 6 meter, saudara. Dan itu, cuma itu. Dan dia biasanya dibungkus dengan kayu. Cuma itu, saudara. Yang lain-lain yang dia punya tidak dibawa. Hanya itu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya dikubur. Lalu kemudian akhirnya menjadi busuk, saudara. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Yesus memang dari debu kembali kepada debu, tapi rohnya pulang ke rumah Bapa di surga. Itulah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Jadi ini adalah merupakan kabar baik, kabar sukacita bagi kita dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, karena dia menyediakan tempat buat Anda dan saya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesulit apapun, sesukar apapun yang Anda hadapi dalam hidup ini, tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan di dalam iman percayamu kepada Yesus Kristus, karena Anda tidak bergumul seorang diri. Ada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa berdoa syafaat buat Anda dan saya, supaya kita berakhir dengan baik. Berakhir dengan baik di dalam hidup kita di dunia ini, sampai waktunya Tuhan kita tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena nanti seperti yang Tuhan Yesus janjikan, dia sudah sediakan tempat bagi Anda dan saya. Hal di rumah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu untuk bertahan di dalam setiap pergumulan,
yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Karena sebagaimana Yesus pulang ke rumah Bapa di surga, sudah menyediakan tempat yang indah bagi setiap orang yang percaya, yang tetap setia dan taat di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berkatilah umat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Terpujilah Tuhan Allahku yang hidup. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.